Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim Lansia Sabtu Pagi yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, taufik, hidayah, berkat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan taklim dan silaturahim melalui online. Mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak mengurangi makna sebuah kajian dan tidak mengurangi pula nilai silaturahim. Mudah-mudahan taklim yang kita lakukan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadikan umur yang diberikan Allah semakin bertambah barokah. Amin. Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada amanat dari Dr. Zuhratun Ulia, SPKJ Magister Hukum Kesehatan, bahwa kita perlu meningkatkan protokol kesehatan secara disiplin, karena di Malang ini 2 rumah sakit, bahkan 3 rumah sakit sudah penuh. Rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang penuh pasien COVID, Rumah Sakit Brawijaya juga penuh, dan Lavalet juga penuh. Dan beberapa puskesmas di wilayah kota sudah khawatir ya, terkontaminasi, sehingga beberapa pelayanan sementara dihentikan. Karena itu kedisiplinan dalam menegakkan protokol kesehatan menjadi wajib untuk kita lakukan demi kesehatan kita bersama. Nah, itulah pesan yang atau amanat yang perlu kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena usia kita ini usia sudah rentan, sudah tidak muda lagi, dan imunnya juga khawatir terjadi penurunan, sehingga perlu kewaspadaan. Itu tugas saya yang pertama untuk menyampaikan informasi. Kemudian materi yang kita bahas hari ini adalah melanjutkan membangun karakter calon penghuni surga yang keempat. Jadi karakter yang harus kita bangun ini agar pantas menjadi calon penghuni surga adalah qalbin munib, yaitu hati yang kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri. Jadi kita sudah membahas yang pertama adalah orang yang awab atau pribadi awab, kemudian khasyar rahman, kemudian hafid, dan yang keempat adalah qalbin munib, yang berserah diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qalbin munib itu kalau dikaji berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89, yaitu qalbun salim.
hati yang bersih, hati yang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah menunjukkan kepada kita, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang berserah diri, hati yang bersih, hati yang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qalbun salim itu bisa dimaknai dua makna. Yang pertama adalah sehat dari penyakit hati, dan yang kedua bersih dari kotoran hati. Nah, sehat dari penyakit hati itu antara lain sehat dari paling tidak 8 penyakit ini. 8 penyakit hati ini tidak boleh bersarang dalam hati qalbun salim. Jadi munafik, suudzon, buruk sangka, sombong, dengki, khianat, putus asa, bakhil, dan dusta. Nah, minimal 8 penyakit hati ini kalau bisa dihindari, insya Allah hati manusia itu masuk ke dalam kategori qalbun salim, hati yang sehat karena tidak ada penyakit yang merusak hati. Munafik itu penyakit hati yang sangat berbahaya, baik yang ada kemunafikan dalam diri maupun dampaknya kepada orang lain. Suudzon juga menyiksa diri dan merugikan banyak orang. Demikian pula sombong. Sombong itu biarlah menjadi sifatnya iblis, jangan sampai sombong itu diambil oleh manusia. Karena makhluk Allah yang sombong itu awalnya adalah iblis. Maka manusia, anak cucu Adam ini mestinya menjadi hamba Allah yang berbeda dengan sifatnya iblis. Maka kalau ada sebuah kesombongan dalam diri seseorang, maka sesungguhnya dia sedang mengidap penyakit hati. Demikian pula dengki. Dengki, khianat, putus asa, bakhil, berdusta, ini semuanya penyakit hati. Di dunia, orang yang mengidap penyakit seperti ini, dia akan terus tersiksa. Jadi selama penyakit itu tidak segera diobati, maka hidup akan selalu bersama dengan penyakit yang dibuat sendiri. Penyakit yang diundang sendiri. Penyakit yang dicukulkan sendiri. Jadi manusia itu ternyata tanpa sadar menumbuhkan penyakit-penyakit dalam dirinya sendiri. Mengundang hadirnya penyakit untuk bercokol dalam hati manusia sendiri. Maka waspadalah, jangan sampai qalbun salim yang sudah kita bina selama ini dikotori atau dirusak oleh penyakit hati yang minimal 8 itu. Nah, agar kelak kalau di dunia bersih dari penyakit hati ini, insya Allah tenang, sehat, dan akan bisa menikmati hidup, lebih-lebih nanti hidup di akhirat. Kemudian qalbun salim juga bermakna bersih dari kotoran hati.
Nah, hati itu bisa kotor oleh syirik, kufur, maksiat, dan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syirik itu kotoran hati yang paling dahsyat, sampai pada tingkat merusak keimanan dan amal soleh. Ibadah bisa rusak, amal soleh bisa rusak, iman pun rusak oleh syirik. Karena itu, iman yang letaknya di dalam hati jangan sampai dikotori oleh syirik. Jangan sampai dikotori oleh kufur, oleh maksiat, dan oleh perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya, tanda orang itu memiliki kolbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, itu yang pertama, hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah dan bergantung kepadanya. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi kolbun salim itu hati yang selalu dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, kalau terlanjur berbuat dosa, segera kembali bertaubat kepada Allah. Inilah panggilan hati manusia yang bersih, yang sehat, untuk selalu kembali kepada Allah. Hatinya akan selalu membimbing agar dekat dengan Allah, selalu ingat Allah, dan merasa bersama Allah. Nah, yang kedua, ciri kolbun salim itu adalah hati yang tidak pernah putus mengingat Allah. Jadi intensitas zikrullah, intensitas ingat Allah itu terjaga dengan baik. Jadi tidak pernah putus mengingat Allah. Menurut pakar neurologi, pakar ilmu tentang saraf, orang berzikir itu sel-sel saraf otaknya itu menjadi sehat, menjadi cerdas, menjadi harmonis, menjadi damai. Nah, karena itu apabila hati tidak pernah putus dalam berzikrullah, maka tidak saja menyehatkan organ-organ tubuh yang lain, tetapi yang paling beruntung, yang paling bermanfaat adalah kesehatan otak manusia. Sehingga selalu positive thinking dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga, ciri kolbun salim itu hati yang senang terhadap amal yang disenangi Allah dan membenci terhadap amalan yang dibenci Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang senang terhadap amalan yang disenangi Allah itu akan terus berkesinambungan, sehingga menjadi tabiat, menjadi hobi, senang dengan kebajikan. Maka ketika melihat sesuatu yang tidak pantas, tidak patut, kemudian gelisah. Ada sikap protes terhadap sesuatu yang dilihat tidak pantas, tidak patut. Kalau melihat sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut saja, hati protes, apalagi diri orang itu sendiri ketika melakukan perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas, maka tingkat protesnya tinggi sekali. Nah, karena itu barometer untuk mengukur seseorang memiliki kolbun salim itu bisa dilihat baik dan ketika berbuat tidak baik. Kalau berbuat baik senang, berbuat tidak baik gelisah, melihat orang lain berbuat baik senang, melihat orang lain berbuat tidak baik dia gelisah, maka itu pertanda hati kita bersih. Kolbunnya termasuk kolbun salim.
hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, beberapa amalan yang disenangi oleh Allah, dan ini menjadi amalan orang yang qalbun salim, ibu bapak sekalian, seluruh ibadah ritual manusia akan membuat Allah senang manakala diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Sehingga kesolehan ritual seseorang itu akan berkembang menjadi kesolehan sosial. Jadi, amalan-amalan yang bernilai humanis, bernilai kemanusiaan, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kedermawanan seseorang itu menandai orang itu kolbunnya kayak apa. Kalau tingkat kedermawanannya tinggi, maka kolbun salimnya kualitasnya tinggi sekali. Kalau kedermawanan seseorang minimalis ya dermawan cuman dalam batas yang paling rendah, ya kualitas kolbun salimnya yaitu karena apa? Dia kurang respon terhadap amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang bersifat humanis. Ya, kemanusiaan, solidaritas, simpati, empati, peduli, altruistik, dan seterusnya, itu amalan yang sangat disayangi oleh Allah. Nah, orang yang memiliki kolbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, selalu senang dengan amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian kesenangan Allah itu tergambar pada balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi yang amat sangat menakjubkan. Ini menandai bahwa Allah itu senang dengan amalan-amalan yang bernilai humanis. Allah berikan perumpamaan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang namanya infak, sedekah, zakat, dan seterusnya, adalah serupa dengan sebutir benih. Sebutir benih itu menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Berdasarkan firman Allah ini, kita bisa menangkap sinyal bahwa Allah itu sangat senang terhadap infak, sedekah, zakat, ta'awun, tolong-menolong yang dilakukan oleh hambanya. Sampai-sampai kesenangan Allah itu ditunjukkan dalam bentuk memberikan balasan yang berlipat ganda, dan ini balasan tidak rasional. Balasan yang tidak lazim karena kelipatannya 1 berbanding 700. 1 dengan kelipatan 700. Ya, kelipatan yang wajar itu kan ya 1, kelipatan 2, kelipatan 4, kelipatan 8, kelipatan 16 dan seterusnya. Tapi balasan 1 menumbuhkan 700 itu luar biasa. Ya, karena itu membaca ayat ini bukan sekedar membaca kelipatan balasan, membaca redaksi, membaca arti, tetapi di balik kelipatan balasan yang diberikan Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat senang terhadap hamba yang beramal bernilai humanis, nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu yang ditunggu oleh Allah. Nah, orang yang qalbun salim itu punya hobi, punya tabiat
senang terhadap amal-amal kemanusiaan. Bapak Ibu, contohnya ini ayat tadi. Jadi kalau Bapak Ibu menanam butiran apa gitu, kacang hijau, atau kedelai, atau gandum, maka tumbuhnya, tokolnya akan seperti ini. Dan kelak kemudian akan berkembang dengan kelipatan yang sangat-sangat menakjubkan. Kemudian ayat lain menegaskan alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saking sayangnya Allah terhadap hambanya yang beramal kemanusiaan tadi, sampai Allah menunjukkan jangan sampai amal-amal sedekah, infak, dan lain sebagainya itu hangus, maka tidak boleh menyebut-nyebut, ngundomono, mengungkit-ungkit pemberian, bantuan yang sudah diberikan. Dan tidak boleh pula menyakiti perasaan orang yang sudah menerima kebaikan kita. Nah, ayat ini bukan sekedar ancaman, tetapi lebih dari itu ayat ini satu wujud sayangnya Allah terhadap hamba yang sudah berbuat baik yang disenangi oleh Allah. Jangan sampai amal yang sudah disenangi oleh Allah itu menjadi hangus gara-gara pemberiannya itu, kebajikannya itu diungkit-ungkit, kemudian disertai dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan hati perasaan orang yang menerima. Jadi ayat ini rambu-rambu yang ditunjukkan Allah agar kebaikan kemanusiaan seseorang terhadap saudaranya tidak sampai sia-sia. Nah, dan kelak jangan sampai sedih karena apa? Mengira amalannya banyak, ternyata begitu di akhirat ditunggu-tunggu ternyata amalannya hangus semua di dunia. Mengapa? Karena sudah beramal benar, disayangi Allah, tapi ada catatan, sayangnya amalan yang disenangi Allah itu hangus karena amalannya diungkit-ungkit, diundomono, disebut-sebut, dan disertai dengan sikap, ucapan yang menyakiti, menyinggung perasaan orang yang menerima. Maka jaga dengan baik amalan yang sudah disenangi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada petunjuk yang sangat teknis, petunjuk aplikatif yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Ini juga bentuk sayangnya Rasul kepada kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, siapa saja orang Islam yang memberi pakaian orang Islam yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberi minum orang Islam yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari minuman suci yang tertutup. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, Rasul yang memberikan motivasi teknis seperti ini
harus kita maknai ini juga bentuk sayangnya Rasul kepada kita. Bahwa amalan-amalan yang menjadi hobi kolbun salim adalah amalan-amalan yang disenangi oleh Allah, yang disenangi oleh Rasulullah, dan tentu akan disenangi pula oleh siapapun yang menerima kebaikan kita. Karena itu, Ibu sekalian, karena sesungguhnya yang kita makan hanya sekedar yang mengenyangkan perut kita, maka kelebihan makanan seyogianya kita simpan di perutnya orang lapar, agar kelak simpanan kita itu, tabungan kita itu bisa kita petik di akhirat kelak. Baju yang Bapak Ibu pakai ya cuman satu. Kalaupun rangkap paling ya dalam sama luar, rangkap 2 maksimal, rangkap 3 kalau pakai jas. Pakaian yang satu almari kalau tidak dimanfaatkan menjadi pakaian yang mubazir. Maka kelebihan pakaian kita mungkin karena sudah usang, mungkin karena badannya mengembang ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan dan belakang, sehingga badannya merdeka sekali, sehingga bajunya sudah enggak muat. Untuk apa disimpan meskipun itu baju Joko Loro? Ya. Jadi sekarang sudah enggak perlu lagi ada baju Joko Loro, Joko Sehat, Joko Seger, Joko Kuntet, itu enggak perlu. Semua yang sudah berlebih di rumah kita segera berikan pakaian itu kepada orang lain. Dan amalan itu sangat disayangi oleh Allah dan Rasul. Minuman di rumah kita yang berlebih, sedekahkan. Dulu waktu saya masih kecil, masih madrasah itu, di semua daerah itu, di depan rumahnya itu ada kendi yang penuh dengan air. Nah, kendi yang penuh dengan air ini dipersilahkan siapapun yang lewat untuk minum. Apa anak-anak sekolah, apa penjual, apa orang jalan kaki. Nah, itu nilainya sangat tinggi sekali. Nah, mestinya sekarang ini ya kita seperti mengembangkan di berbagai masjid, di setiap masjid mestinya ada minuman yang siap dinikmati oleh para musafir, oleh orang-orang yang singgah untuk sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan ke depan ada pos-pos kemanusiaan yang menyediakan ya snack atau makanan ringan atau minuman dan lain sebagainya, dan itu sifatnya ya seperti di YouTube, ya boleh orang mengambil, boleh pula orang mengisi, boleh. Jadi sebenarnya amalan-amalan itu bisa terus mengalir dan apalagi bernilai manusiawi, kemanusiaan. Nah, barangkali itu yang bisa kita kembangkan agar kolbun salim itu bisa terjaga dengan baik, yaitu dengan melestarikan amalan-amalan humanis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Bapak dan Ibu, ada hadis lain yang perlu kita lengkapi agar pemahaman kita tentang kolbun salim yang cinta, amal yang disenangi Allah bisa menjadi maksimal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyus sadaqati afdal qala juhdul mukilli wabda biman ta'ul. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, sedekah orang yang tak punya dan mulailah memberi sedekah atas orang yang banyak tanggungannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan, bahkan berlimpah ruah,
fasilitas hidup itu biasa. Karena dia mampu, dia berlebih. Namun menjadi afdol menurut petunjuk Rasul, manakala sedekah itu justru dikeluarkan oleh orang yang hidupnya pas-pasan. Hidupnya ya sekedar cukup untuk dirinya, tetapi masih semangat bersedekah. Itu yang paling afdol. Demikian pula, yang kedua afdolnya sedekah itu kalau diberikan kepada orang yang mempunyai banyak tanggungan, banyak kesulitan, banyak masalah. Ya. Kesana kemari bertemu dengan penagih hutang. Jalan ke depan ketemu debt collector. Ke kanan ke kiri tonggo teparo nage. Ke belakang kecemplung sumur gitu ya. Karena sudah nggak ada lagi ya, tempat untuk lari. Nah, orang-orang yang mengalami tanggungan, mengalami musibah dengan banyaknya tanggungan, banyaknya beban hidup ini, itu yang justru harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, kalau masyarakat umum saja, kalau masyarakat umum ya, sedemikian diperhatikan oleh Rasul agar memperhatikan orang yang banyak menghadapi tanggungan, kesulitan, dan beban. Apalagi orang yang diamanati untuk mengurus kemanusiaan. Ancamannya sangat berat. Kalau seorang penguasa, seorang pemimpin yang diamanati untuk mengurus umat, sedangkan umatnya mengalami beban yang berlipat-lipat, maka semua dosa itu akan ditanggung oleh penguasa, oleh pemimpin yang zalim, yang mentelantarkan rakyatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti waspada dengan rambu-rambu yang sedemikian serius disampaikan oleh Rasul kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang yang keempat, ciri-ciri kolbun salim yang keempat adalah fitrahnya selalu menolak segala bentuk keburukan. Jadi fitrah manusia itu selalu senang dengan kebaikan, selalu rindu dengan kebenaran, selalu ingin berbuat kebajikan. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia itu senang sekali kalau diperlakukan secara manusiawi dan terhormat. Fitrah manusia itu senang sekali mendapatkan berita-berita yang menyejukkan, menyenangkan. Sebaliknya, fitrah manusia tidak pernah terima ketika ada keburukan, ada kejelekan. Baik itu dapat perlakuan dari orang lain maupun orang itu sendiri yang melakukan tindakan yang buruk. Fitrah manusia mesti berontak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah itu sesuai dengan kebajikan Allah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi fitrah Allah itu turunan dari fitrahnya Allah yang maha suci. Nah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Artinya apa? Komitmen dan keistiqomahan terhadap kebenaran. Itu fitrah manusia nggak berubah. Seluruh manusia di dunia ini fitrahnya sama. Senang kepada kebaikan, senang kepada kebenaran, cinta kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran. Tidak suka dengan kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, kesombongan, pengkhianatan, kebohongan. Itu enggak ada yang suka. Karena fitrah Allah itu la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim. Inilah ajaran agama yang benar. Ajaran agama yang maka hanya Islam satu-satunya agama
yang sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, karena agama-agama lain tidak memelihara fitrah itu. Ada agama yang melestarikan kemusyrikan. Ada agama yang melestarikan kebatilan. Ada agama yang melestarikan riba, renten. Ada agama yang melestarikan berbagai macam penindasan. Sedangkan Islam agama fitrah, sesuai dengan fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka kolbun salim akan ditandai dengan fitrahnya selalu menolak segala bentuk keburukan. Nah, Bapak Ibu, fitrah itu ibarat kain putih, peka, sensitif terhadap kotoran. Ada bintik kecil yang nempel di kain yang putih akan terlihat. Itulah fitrah manusia. Dan itulah tandanya seseorang memiliki kolbun salim. Nah, inilah sikap menolak kebatilan. Nah, kalau di negara kita ini para pejabatnya itu punya fitrah yang menandai hatinya bersih, hatinya sehat, tentu angka korupsi tidak akan setinggi yang berkembang di negara kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, di negara kita ini kelihatannya semua aspek, semua peluang itu tidak pernah aman dari mental koruptor. Sampai yang terakhir karena memang enak ya, lobster, anaknya lobster itu sudah dilakukan seperti itu ya. Apalagi yang selain lobster gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kolbun salim ditandai dengan fitrah menolak keburukan. Tawaran kejahatan, tawaran kemaksiatan ditolak mentah-mentah. Seperti sikap itu. Namun ternyata di negara kita tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima, kolbun salim itu hati sedih dan menyesal apabila lepas menjalankan ketaatan. Jadi kalau tidak sempat berbuat taat itu nyesal. Kalau ketinggalan berbuat baik itu nyesal. Ya, misalnya Bapak Ibu yang terbiasa sedekah lantas tidak ada pemberitahuan kalau ada gerakan sedekah, kemudian tidak tahu, sedih, kok nggak diberitahu, saya maaf nggak tahu gitu, itu nyesal gitu ya. Nah, beda dengan kalau ketika ada pemberitahuan, ini ada pembangunan ini, ada butuh infak sekian, kemudian tidak ditarik, tidak diberitahu, malah alhamdulillah saya dilewati, nggak ditarik infak, nggak ditarik. Nah, kalau seperti itu waspadai bahwa kolbun seseorang sudah kotor, bukan kolbun salim lagi. Karena apa? Senang ketika dilalui kebajikan. Padahal mestinya kolbun salim harusnya hati sedih dan menyesal apabila lepas menjalankan ketaatan. Nah, yang keenam, hati yang selalu rindu ingin bertemu dengan Allah melalui sholat, doa, dan zikir. Ya, ini sudah paten gitu ya. Nah, yang ketujuh, setiap mulai sholat hilang kesedihan dan kecemasan terhadap urusan dunia. Karena apa? Sholat itu relaksasi. Ya. Sholat itu mengantarkan kita berada pada suasana santui, ya. Saking santainya sampai santui dalam urusan berbagai kehidupan dunia untuk kemudian kita bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Karena itu setiap mulai sholat datanglah kesenangan, kegembiraan, hilanglah kesedihan dan kecemasan dalam urusan dunia. Maka urusan dunia kita letakkan dulu di meja, kita letakkan di dapur, kita letakkan di laci. Karena apa? Kita sedang berurusan dengan yang maha memberi. Kita sedang beraudiensi dengan yang maha pengasih, maha penyayang,
yang akan bercengkrama dengan kita. Suasana itu yang harus dibangun. Maka kalau dengar azan, itu reaksinya kayak apa? Itu sudah bisa menandai qalbun salim. Kalau orang dengar azan, alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada saya, Allah memanggil saya untuk sholat dan untuk hayya 'alal falah. Allah memanggil saya untuk sholat, untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, meraih keberuntungan. Bersyukur. Nah, sebaliknya ketika dengan azan kaget, loh kok azan mana? Cepet temen gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa azan itu awal menanggung beban. Seakan-akan sholat itu membebani, sehingga dengar azan kaget. Padahal mestinya sikap seorang mukmin yang hatinya qalbun salim, seperti kondisi Bapak Ibu di Mekah, di Madinah, begitu pulang dari jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita istirahat, makan, tanya, nanti asarnya jam berapa? Dan ditunggu datangnya waktu asar, maka tidak berani tidur, takut kebablas. Karena 1 jam sebelum tiba waktu asar, sudah harus berangkat ke masjid untuk cari tempat yang strategis dengan Baitullah. Itu qalbun salim. Ya, yang ketika azan tiba itu senang, ketika menanti waktu sholat tiba itu dengan penuh kegembiraan, sehingga sholat tidak dirasakan sebagai sebuah beban. Nah, tapi kalau hatinya tidak salim, kolbunnya tidak kolbun salim, ya azan itu beban, kaget, sehingga setiap waktu sholat menjelang tiba muncul penyakit kagetologi, kaget dengar azan gitu ya. Nah, itu juga ya lumayan lah masih kaget. Yang paling tragis itu kalau membenci suara azan. Yang paling hina itu kalau orang membandingkan azan tidak lebih merdu daripada kidung, ini manusia hina. Telinganya bukan telinga manusia lagi, tapi telinganya iblis yang gatal dan keri ketika dengar panggilan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, azan bukan sekedar panggilan untuk menunaikan sholat, tapi azan juga tes sedemikian bersih atau kotor hati manusia. Bagi hati-hati yang kolbun salim, dengar azan itu tergugah untuk menunaikan panggilan Allah. Tidak sekedar melaksanakan perintah, tapi di situ menemukan kenikmatan yang sempurna. Namun sebaliknya ketika dengar azan, terbebani, aduh sholat mana wudhu mana adem-adem itu. Nah, itu perlu dipertanyakan, hati seseorang lagi kotor. Menjadi hati yang hina dina kalau sampai benci dengan suara azan. Sampai membanding-bandingkan suara azan dengan budaya. Azan itu panggilan Allah dan lafadznya pun bukan lafadz yang dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi lafadz yang memang ditunjukkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu jangan sembrono mensikapi perintah-perintah agama yang sudah kita imani. Bapak Ibu, itulah 7. Yang ke-8, qalbun salim itu selalu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna, jauh dari perbuatan sia-sia. Jadi qalbun salim itu orang yang memanage waktu demi waktu dengan baik agar hidup ini berkualitas. Umurnya tidak digunakan untuk berbuat yang tidak ada manfaatnya. Kita sekarang ini prihatin, banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktu sepanjang malam hanya nongkrong di jalan, hanya ngobrol di perempatan, di tempat-tempat hiburan. Padahal itu hidupnya akan sia-sia. Nah, karena itu waktu ini
kita gunakan untuk berbisnis dalam hidup. Modal yang paling berharga. Kalau manusia modalnya dicabut oleh Allah, sudah nggak bisa apa-apa lagi seperti para pengusaha yang kehabisan modal. Karena itu, qalbun salim selalu memanfaatkan waktu untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Waktu tidak dibuang untuk nonggo, untuk ngerasani orang, untuk kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Maka produktivitas waktu qalbun salim bagi orang yang punya qalbun salim itu produktivitasnya luar biasa meningkat. Tidak mengabaikan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak mengabaikan waktu kecuali hanya untuk yang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka yang tidak bermanfaat itu enggak usah dilakukan. Kita mesti melakukan yang manfaat-manfaat saja. Nah, yang ke-9, qalbun salim itu perhatian untuk memperbaiki amal itu lebih besar daripada mengerjakan amal itu sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang hatinya bersih itu tidak cukup hanya beramal selesai, tetapi bagaimana amalnya ini bisa berkesinambungan. Bagaimana agar amalannya itu bisa menebar manfaat sehingga manfaatnya itu seperti multi level. Jadi berkelindan. Jadi panjang sekali. Dan itu orientasinya adalah amal soleh. Nah, sehingga orang yang memiliki qalbun salim karena perhatian untuk memperbaiki amal lebih besar, maka doa-doa yang diucapkan oleh orang yang hatinya qalbun salim itu senantiasa membaca doa ini. Allahumma rzuqna qalban saliman. Allahumma rzuqna qalban saliman. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang berserah diri kepadamu. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang dapat saya jelaskan untuk menyelesaikan satu paket materi bahwa ada 4 karakter calon penghuni surga yang harus kita bina selama di dunia ini. Dengan demikian, kalau di dunia sudah memiliki karakter calon penghuni surga, secara otomatis kita ngantongi tiket sebagai calon penghuni surga. Mudah-mudahan rangkaian pembahasan yang dapat saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan pula Allah memberi kekuatan kepada kita untuk memiliki sifat-sifat, karakter-karakter calon penghuni surga, yaitu awab, orang yang bertaubat kepada Allah, hafid, orang yang memelihara apa saja yang diamanatkan Allah dan diamanatkan oleh manusia, khosyar rahman, selalu takut kepada Allah meskipun tidak melihat Allah, dan qalbin munib, yaitu hati yang kembali kepada Allah dalam kondisi qalbun salim. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah dan usaha kita ini, dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap optimis, ya, meskipun pandemi masih belum berlalu dan Malang kayaknya agak serius, tapi jangan surut, kita tetap bertaklim, bersilaturahim, minimal melalui link Zoom seperti yang kita lakukan beberapa kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya barangkali bisa
ditanyakan, barangkali buka apa namanya ini. Nah, sebentar ini masih kita upayakan agar bisa dibuka. Monggo speakernya sudah bisa dibuka bagi Ibu yang mau tanya, saya persilakan, atau Bapak. Ya. Bu Rosni Munandir sudah bisa tanya. Nggih, Prof, silakan. Ya, Assalamualaikum Siapa dulu ini? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Prof. Nggih, silakan. Ya. Yang diuraikan oleh Pak Ustadz itu sangat menyentuh hati. Nggih, Prof. Sunaji, silakan. Sangat menyentuh hati itu. Dan kita semuanya kan mengharapkan sebagai penghuni surga. Jadi kita insya Allah yang hadir di antara kita ini insya Allah akan masuk surga. Amin. Hanya saya ingin mendapat gambaran Pak Ustadz. Itu surga itu bagaimana gambarnya secara rinci. Karena kalau di dalam Al-Quran kan sudah banyak di dalam beberapa surat itu, surga itu nanti di bawah mengalir sungai-sungai. Surga itu seluas langit dan bumi. Surga itu mencakup kenikmatan yang luar biasa yang tiada tara dan kekal abadi di dalamnya. Lalu ada yang suara-suara yang wah nanti ada bidadari, ada buah-buahan yang enak. Gimana Ustaz? Apa boleh menggambarkan yang apa itu terlalu detail atau boleh itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Begini. Memang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui janjinya bahwa surga itu jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar, khalidina fiha abada, dan seterusnya. Kemudian macam-macam surga itu juga ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kenikmatannya. Nah, sesungguhnya boleh-boleh saja menggambarkan surga itu, namun sesungguhnya sebatas mana kemampuan manusia memahami surga itu sangat beragam sesuai dengan tingkat keimanannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa yang mampu dipahami, menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh keterbatasan manusia. Nah, manusia itu kan senang dengan kenikmatan yang bersifat physically. Buah-buahan itu kan menyenangkan, pemandangan indah menyenangkan. Apalagi orang-orang di daerah Timur Tengah karena nggak pernah punya sungai, beda dengan kita kan punya Sungai Berantas, Bengawan Solo, segala macam itu. Ya, kita nggak tertarik. Tapi bagi mereka yang hidupnya tidak pernah ketemu air, ya, nah maka itu menjadi sebuah kerinduan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perbandingan, rahmatnya Allah itu jumlahnya 100. Satu rahmat diberikan Allah di dunia ini, dengan satu rahmat semua makhluknya mendapatkan dan tidak bisa dihitung. Dengan satu rahmat ini induk ayam yang mengangkat kakinya dan meletakkan kembali kakinya agar tidak menginjak anak ayam, itu termasuk rahmatnya Allah. Jadi dengan satu rahmat Allah, semua manusia menikmati itu. Sampai binatang pun juga menikmati kasih sayang Allah. Nah, rahmat yang 99 itu kelak akan diberikan Allah di akhirat. Khusus bagi orang yang beriman. Nah, ini agak abstrak, namun rasional untuk bisa membandingkan antara rahmat Allah di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Kemudian, Rasul pernah menyatakan bahwa nikmat di akhirat itu tidak pernah terlihat di dunia. Dan rasa apapun di akhirat
tidak pernah dirasakan di dunia. Bahkan di akhirat itu sudah tidak lagi mengenal usia, semua jadi muda. Wanitanya tidak pernah menstruasi, semuanya jadi remaja putri. Dan abadan, kholidina fiha abada. Sudah kholid, masih ditambah abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kalimat-kalimat ini meskipun agak abstrak, namun sangat rasional. Untuk dengan mudah bisa ditangkap, diterima oleh logika manusia. Sebab kalau sekedar digambarkan buah-buahan, kemudian mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya kalau airnya jernih. Nah, kalau kayak kali Brantas gitu kan ya budak gitu, apalagi ya kami di Lamongan sering kebanjiran itu kan ya budak ledak gitu. Nah, itu kan menjadi tidak merela. Kalau surga begitu lah, untuk apa nyari surga? Wong di Indonesia aja ada, apalagi Lamongan sering banjir itu. Nah, tentu bukan itunya yang harus ditangkap, tetapi bagaimana memaknai bahwa tajri min tahtiyal anhar itu sungai yang mengagumkan, airnya jernih, mengalir tidak ada henti, bisa dinikmati oleh semua makhluk Allah dan terutama dirindukan oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan air. Saya kira itu Prof yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena ternyata begitu dibuka pertanyaan, banyak suara yang tidak bertanya tapi mengganggu sekali. Ya, saya mohon maaf sekali untuk bisa kita tenangkan gitu ya. Jadi akhirnya gitu Prof. Sami-sami Prof. Sami-sami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan ketemu pada 5 Desember nanti dengan materi kelanjutan materi ini. Jadi tetap semangat. Insya Allah saya akan membahas materi tentang membina nafsu mutmainah untuk meraih mardhotillah. Membina nafsu mutmainah untuk mencapai ridhonya Allah. Insya Allah kita akan sajikan materi itu. Selama pandemi saya membuat materi yang kita butuhkan. Sedangkan kajian rutin yang terkurikulum akan kembali ketika kita boleh lagi untuk berkerumun dan dalam kondisi normal. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, mempertemukan kita dalam suasana silaturahim, fitini wa dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.